Selamat siang, Bu Dwi. Maaf, Bu Dwi sedang sibuk apa tidak? Ada yang mau saya sampaikan. Selamat siang, Bu Pena. Ya, syukur hari ini tidak terlalu sibuk, Bu, karena sudah siang. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Ini, Bu, saya kok masih pusing ya, Bu, tentang bagaimana cara mengelola kelas yang baik supaya murid-murid bisa aktif. Gitu, Bu. Oh, saya kok lihat ini pantas Bu Pena kok wajahnya sedikit murung gitu loh. Ternyata ada sesuatu toh Bu Pena. Iya, Bu Dwi, betul. Ya, Bu, kita sambil duduk saja yuk Bu di sini biar rada santai. Kira-kira nanti kita mau bahas bagaimana baiknya. Begitu ya Bu Pena? Iya, Bu Dwi. Terima kasih, Bu Dwi. Ya, Bu Pena, yuk kita mulai saja karena ini juga sudah siang. Bu Pena, kira-kira pada siang hari ini itu ingin apa yang dicapai dari Bu Pena? Setelah tadi Bu Pena merasa kurang apa tadi ya, kurang semangat untuk mengajar. Nah, kira-kira Bu Pena ingin apa sih yang difokuskan saat ini tuh apa begitu? Coba Bu Pena. Baik Bu, jadi gini Bu, saya itu ingin meningkatkan cara saya untuk mengelola kelas, terutama dalam hal mengajar. Siswa dapat fokus dan terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung, Bu. Oh, begitu. Jadi tujuannya kita hari ini berdiskusi itu sebenarnya Bu Pena ingin meningkatkan keterampilan ya Bu Pena ya di dalam mengajar secara pribadi, kemudian di dalam mengelola kelas supaya kelasnya itu kondusif, supaya mungkin siswa-siswa bisa terlibat secara langsung. Begitu ya Bu Pena ya? Iya Bu Dewi, betul sekali Bu. Ya, Bu Pena, sebelum lebih jauh lagi, kira-kira sebenarnya kondisi Bu Pena saat ini tuh di kelas seperti apa? Kok ibaratnya Bu Pena merasa perlu adanya keterlibatan anak, perlu adanya pengelolaan kelas. Sebenarnya kondisi di kelasnya Bu Pena seperti apa? Jadi seperti ini Bu Dwi, saya itu merasa sulit membuat beberapa siswa dapat fokus. Mereka cenderung mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Meskipun saya sudah mencoba beberapa metode Bu Dwi, tapi tidak semuanya berhasil. Oh, begitu. Nah, selama ini apa yang sudah dicoba ini oleh Bu Pena sejauh ini tuh bagaimana Bu hasilnya ketika di kelas mungkin seperti itu sudah seperti apa? Saya sudah mencoba membagi mereka dalam kelompok, Bu. Diskusi dalam kelompok dan menggunakan permainan pembelajaran. Tetapi Betul. tetap ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif. Saya merasa mereka kurang tertarik apa ya dengan materi saya ya, Bu ya. Oh, begitu. Nah, Bu Pena berarti begini. Terima kasih ya Bu Pena sudah berbagi. Artinya bahwa di sini saya juga bisa menerima, mendengarkan. Tapi coba Bu, mari sama-sama kita memikirkan bersama, kita cari bersama. Kira-kira ada beberapa pendekatan nggak Bu? Mungkin yang perlu atau mungkin yang baru yang bisa Bu Pena terapkan
Apakah itu mungkin metode yang mungkin belum pernah Bu Pena coba mungkin? Atau bagaimana yang bisa melibatkan anak-anak di kelas, Bu? Bagaimana, Bu, mungkin kira-kira? Eh, jadi mungkin saya bisa mencoba lebih banyak menggunakan teknologi ya Bu ya, seperti video Hmm, pembelajaran, terus menggunakan kuis atau pembuatan kuis. Tapi saya belum terlalu bisa dengan kuis Bu. oh begitu. Nah, itu Iya, ide bagus loh, Bu. Sebenarnya itu ide yang sangat bagus. Artinya bahwa dari hal-hal yang sederhana, Bu Pena bisa menambahkan. Nah, mungkin di sini juga menambahkan video-video yang apa ya, Bu, yang relevan, sesuai dengan materi pelajaran. Nah, mungkin juga bisa dikombinasikan dengan teknik yang tadi Bu Pena coba sampaikan dengan video tadi, supaya anak-anak bisa berpartisipasi aktif. Lah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh idenya Bu Pena. Mungkin dengan kuis itu juga ide yang sangat bagus, Bu. iya Bu, saya pikir itu bisa berhasil, terutama untuk melibatkan murid-murid yang cenderung memiliki gaya belajar yang lebih ke visual atau kinestetik ya Bu ya. Ya, banyak gerak ya, Bu ya. Wah, Iya, bagus iya. sekali, Bu. Jadi, apa sekarang setelah Bu Pena menemukan ide nih, kira-kira Bu, nah ini kan sebuah diskusi ya. Kira-kira kapan ini Bu Pena ingin berencana, ingin mulai menggunakan pendekatan yang kiranya Bu Pena tadi ingin coba. Kira-kira langkah pertama itu juga Bu Pena mau mengambil seperti apa ya? Kok saya jadi nggak sabaran ya Bu ya, pengen bisa mencoba menambahkan video dalam pembelajaran. Betul Insya Allah ya? minggu depan Bu. Iya, minggu depan insya Allah akan saya Mhm. lakukan. Saya juga akan mencari beberapa platform kuis interaktif dari mulai Ya, menggunakannya pada ya. akhir minggu ini, Bu. Semoga Wah, lancar luar nantinya ya, Bu ya. biasa. Luar biasa, Bu. Jadi saya juga ikut seneng ini. Berarti minggu depan Bu Pena sudah mulai menggunakan video. Begitu ya, Bu ya? Begitu. Iya, Atau Bu. mungkin dengan minggu ini Bu Pena mencari referensi kuis. Mungkin juga bisa seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu disiapkan lagi, Bu, untuk mendukung rencana dari Bu Pena ini. Eh, rencana saya untuk akhir minggu ini, saya harus bisa mencari platform kuis interaktif dan mulai menggunakannya pada akhir minggu ini, Bu. Jadi minggu depan ketika Hmm, saya praktek, semuanya sudah fix seperti itu, Bu. Eh, begitu. tapi iya, Hmm, tapi Bu, saya juga mungkin perlu berbicara dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam menggunakan teknologi di kelas ya Bu. Terutama ya. dengan puisi tadi, karena di puisi saya itu belum begitu menguasai Bu. Kalau video pembelajaran saya sudah bisa Hmm, ya sering kita gunakan, tapi untuk puisinya itu saya kok masih belum ya Bu ya. masih kurang percaya diri begitu ya. Iya Bu. Nah, itu sebenarnya saya sangat setuju. Artinya ini ide yang sangat baik sekali, Bu. Di sini Bu Pena mencoba menghubungi rekan-rekan begitu ya, yang bisa memberi wawasan, artinya wawasan tambahan untuk di bidang teknologi. Nah, saya sangat senang Bu dengan rencana yang begitu bagus sekali ini. Jadi saya juga merasa termotivasi apa ya namanya termotivasi jadi nah tapi Bu apakah Bu Pena merasa nyaman dengan langkah-langkah ini kira-kira atau ada hal yang perlu dibicarakan lagi atau perlu ditambahkan lagi dengan rencana yang sudah Bu Pena coba rencanakan saat ini. Saya sudah merasa nyaman dengan rencana ini, Bu, dan saya Ya, siap untuk melaksanakannya. Seperti hebat itu, Bu Bu. Pena. Wah, luar biasa. Wah, Terima berarti kasih, Bu setelah Juli. minggu depan ini kita bisa bertemu kembali dong, Bu, pastinya. Ya, Iya, Bu. ya. Berarti untuk membahas apa mungkin pelaksanaannya, saya ingin mendengar, saya ingin melihat
Dan saya yakin sih sama Bu Pena, kalau melihat Bu Pena antusias seperti ini, Bu Pena semangat seperti ini, saya bisa melihat perubahan positif di kelas Ibu Pena nanti, dan saya yakin Bu Pena bisa. Begitu ya Bu Pena ya? Iya Bu, terima kasih juga Bu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Saya akan memastikan semua langkah ini berjalan dengan baik gitu Bu Wah, luar Dwi. biasa Bu Pena. Aduh, Terima saya bersyukur kasih. Bu Pena sekarang ada semangat baru. Bu Pena sekarang lebih antusias karena menemukan solusi sendiri ya, Bu. Iya Bu, Merasa lega, Bu, sekarang. lega sudah ada pandangan gitu Bu. Jadi Iya. akan segera melaksanakan rencana ini dengan Ah, baik gitu. luar biasa, luar biasa. Ya, Bu, mungkin Iya. karena ini waktunya juga sudah siang, mungkin untuk percakapan kita cukup hari ini, Bu. Atau mungkin ada hal yang lain yang perlu dibicarakan lagi? Cukup Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama begitu. Berarti saya harus kembali lagi ke kelas ya, Bu ya. Kapan-kapan Iya kita Bu. bertemu lagi. Ditunggu untuk hasilnya. Baik Bu, segera akan Ya, saya ya, ya, akan saya perlihatkan hasilnya dengan baik. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Dwi, saya juga terima kasih. Selamat siang, Bu Pena. Apa kabar, Bu Pena? Selamat siang Bu Dwi, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana ini kok tumben-tumben ini? Iya, Bu Pena. Aduh, saya sedikit bingung sekarang, Bu Pena. Jadi, mungkin Bu Pena lihat saya dari raut wajah, mungkin letih, lesu. Saya ingin bercerita, Bu Pena. Iya Bu Dwi, apa yang ingin Ibu Dwi sampaikan? Ya, Bu Pena, begini, saya mengalami apa ya, Bu Pena? Saya merasa kok kayaknya di kelas saya ini anak-anak kok kurang fokus ya, Bu Pena. Bahkan anak-anak kok sering nggak mendengar itu loh, Bu Pena. Saya jadi bingung ini, Bu Pena. Jadi, tujuan Ibu Dwi adalah meningkatkan efektivitas pengajaran berbasis proyek gitu, agar anak-anak nggak bingung gitu. Iya, Bu Pena. Jadi saya itu ingin apa ya namanya meningkatkan lah Bu cara saya itu mengelola kelas gitu ya. Misalnya tentang apa di sini pembelajaran yang berbasis proyek misalnya di kelas saya. Saya itu kan tadi merasa bahwa anak-anak tuh kurang antusias, anak-anak tuh kurang semangat ketika ada pembelajaran di berbasis proyek. Bahkan hasilnya tidak maksimal, Bu, seperti itu. Betul. Oh, jadi Ibu Dwi mau mencari cara bagaimana meningkatkan efektivitas pengajaran berbasis proyek agar siswa lebih antusias dan menghasilkan proyek yang lebih baik. Benar begitu, Ibu? Betul, ya, betul Bu. Itu yang ingin saya capai. Jadi saat ini saya bertemu dengan Bu Pena, ingin bicara gitu Bu. Rasanya kok sudah kurang semangat ini Bu untuk mengajar. Baiklah, mari kita lihat situasi yang ada sekarang. Apa yang sudah Ibu Dwi lakukan sejauh ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan apa yang menjadi kendalanya? Apa ya Bu? Sebenarnya tuh saya juga sudah memberi apa ya beberapa kali
apa maksudnya memberikan proyek itu juga sudah. Tapi seringkali kok siswa terlihat bingung. Kemudian eh, apa ya, ketika di dalam kelompok itu kok tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan beberapa dari mereka itu tidak mau mengerjakan, Bu, seperti itu. Sehingga hasilnya juga tidak seperti yang saya harapkan, Bu. Padahal saya sudah mencoba, begitu. Oh, begitu. Jadi, apa yang menurut Ibu Dwi menyebabkan kebingungan itu terjadi, Bu? Apa ya, Bu? Apa mungkin saya kurang jelas ya, Bu, ketika memberikan instruksi? Atau mungkin saya tidak cukup, apa ya, melibatkan anak-anak mungkin, Bu, di dalam eh, proses proyek saya. Jadi kadangkala proyek saya ini cenderung apa tanpa berdiskusi kepada anak-anak, Bu. Begitu. Oh, apakah Ibu Dwi sudah mencoba melibatkan siswa dalam diskusi untuk menentukan proyek atau langkah-langkah pengajaran, Bu? Nah, ini belum, Bu. Biasanya Nah, saya menentukan sendiri karena saya berpikir anak-anak SD di kelas saya ketika proyek ini itu kan ribet, Bu. Jadi saya belum, Bu, yang ini. Jadi apa-apa mengikuti arahan saya. baik. Mungkin kita bisa mempertimbangkan beberapa pendekatan yang lebih melibatkan anak-anak ya Bu Dwi ya. Ya, Apa yang Bu. bisa Ibu Dwi lakukan untuk memastikan mereka lebih paham dan lebih terlibat dalam proyek ini, Bu? Saya baru berpikir, Bu. Setelah ini kok saya sadar. Saya mau mencoba untuk melibatkan anak-anak, Bu, sekarang. Mungkin bisa di awal ketika saya akan menentukan proyek. Jadi ini juga mungkin bisa memasukkan apa ya, topik-topik yang mungkin sekarang diminati sama anak-anak sehingga anak-anak merasa tertarik untuk mengerjakan, Bu. Saya berpikir seperti itu. Jadi perlu melibatkan anak serta mencari topik yang berminat kepada anak-anak, Bu. Saya baru baru menemukan ini, Bu. Nah, itu ide bagus, Bu. Bagaimana jika Bu Dwi juga membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan memberikan instruksi yang jelas pada setiap tahapannya? Apakah menurut Ibu Dwi itu akan membantu mengurangi kebingungan? Saya pikir dengan membagi proyek ini ya, Bu, menjadi beberapa tahapan-tahapan kecil tadi, mungkin anak-anak akan lebih mudah mengerti prosesnya ya, Bu, ya. Dan di sini saya juga akan mencoba memberikan apa, Bu, memberikan banyak waktu kepada anak-anak untuk diskusi secara kelompok. Mungkin juga mereka bisa merencanakan justru jauh lebih baik, Bu, karena saya memberikan tahapan dari awal melibatkan siswa, kemudian ada tahapannya, ada prosesnya dengan diskusi, Bu. Bagus sekali. Jadi, rencananya adalah melibatkan siswa dalam proses awal penentuan proyek, memberikan instruksi lebih terstruktur dengan membagi proyek menjadi tahapan-tahapan, dan menyediakan lebih banyak waktu untuk diskusi. Apalagi yang ingin Ibu tambahkan? Apa ya, Bu? Saya pikir mungkin dengan juga memberikan contoh-contoh ya, Bu. Mungkin yang tahun lalu dari kakak-kakak kelasnya yang sudah pernah membuat proyek. Nah, ini juga mungkin ya, Bu, bisa saya masukkan. Jadi contoh proyek yang dulu sudah sukses dari tahun-tahun sebelumnya, agar anak-anak ada referensi, anak-anak ada gambaran, supaya anak-anak bisa melaksanakan lebih jelas. Saya berpikir seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali. Oke, sekarang kita tentukan kapan Ibu Dwi akan memulai menerapkan langkah-langkah ini.
Kapan juga akan dimulai melibatkan siswa dalam proses perencanaan proyek ini? Wah, saya jadi semakin nggak sabar ini, Bu. Saya bisa mungkin mulai dari kelas itu minggu depan mungkin, Bu. Jadi minggu depan saya mencoba mengadakan sesi diskusi dulu dengan anak-anak, Bu. Kemudian saya mencoba untuk memberikan beberapa topik yang kira-kira anak itu bisa berminat, kemudian anak itu mungkin bisa senang sehingga nanti bisa mengerjakan proyeknya dengan baik, Bu. Mungkin minggu depan, Bu, saya mulai nih. Wah, bagus sekali. Bagaimana dengan pembagian proyek menjadi tahap-tahap dan waktu diskusi kelompok, Ibu? Oh iya, Bu, karena tadi berhubungan dengan tahap-tahap, jadi mungkin setelah saya diskusi dengan anak-anak, saya mungkin akan membagi, Bu. Jadi proyek itu menjadi beberapa bagian seperti itu. Jadi saya coba memberikan instruksi dari setiap tahapan-tahapan tadi, Bu. Kalau dulu kan saya terus ini, Bu. Nah, ini saya coba untuk diskusi kalau dari anak-anak, saya memberikan tahapan-tahapan dari awal. Nah, kemudian saya juga memberi jadwal, Bu. Jadwal diskusi kelompok. Nah, ini bertujuan untuk memastikan anak-anak bisa bekerja dengan baik di kelompoknya. Mungkin seperti itu, Bu, langkahnya. Luar biasa, Bu Dwi. Tepuk tangan dulu buat Bu Dwi. Enak, saya jadi Ya, lega ini. luar biasa, Bu Dwi. Terus, apakah Bu Dwi sudah memiliki rencana yang jelas? Apakah Bu Dwi juga merasa yakin dengan langkah-langkah ini? Atau ada hal lain yang perlu didiskusikan, Bu? Hmm, apa ya, Bu? Ya, mungkin saya akan menyiapkan contoh tersebut, Bu. Artinya bahwa contoh-contoh yang lain juga saya akan siapkan lagi untuk minggu ini, Bu. Jadi untuk menunjukkan bahwa di sesi awal pertama itu saya akan memberikan contoh-contoh seperti itu, Bu. Baik sekali, saya yakin dengan pendekatan ini siswa yang ada di kelas Ibu Dwi akan lebih terlibat dan proyek mereka akan lebih baik. Kita bisa bertemu lagi setelah proyek pertama ini untuk mengevaluasi hasilnya dan melihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya sih merasa ini bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Dan saya artinya bahwa juga perlu memastikan kalau waktu yang fleksibel, kemudian instruksi sesuai dengan kebutuhan siswa, itu akan sangat membantu, Bu. Saya akan memberitahu nanti sama Ibu bagaimana perkembangannya setelah proyek ini selesai. Begitu ya, Bu ya? Sempurna sekali. Ya, terima kasih Bu Pena. Semoga Aduh, jadi iya, saya lega ini Bu Pena. Aduh, merasa alhamdulillah ya senang. Bu. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan saya juga siap Amin. mendukung Ibu Dwi Ya, kapan saja diperlukan. ya, ya. Terima Oke, kasih Bu Pena sudah sama-sama Bu mendengar Dwi. keluhan saya saat ini. Jadi saya Iya, sedikit lega. Jadi saya sedikit apa ya, sekarang itu antusias Bu. Jadi ketika mau ngajar ini ada semangat baru. Ketika iya, mengajar ini kok alhamdulillah. rasanya pengen cepet-cepet ke kelas, ingin cepat menunjukkan kepada anak-anak saya punya rencana. Duh, terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama Bu Dwi, terus semangat. Ya, terima kasih Bu. Bu, ini sudah siang. Saya juga harus kembali untuk ke kantor karena ada kegiatan lain yang perlu saya kerjakan lagi. Besok-besok ketemu lagi ya, Bu. Saya dibantu lagi. Iya Bu, siap, kapan saja. Terima kasih ya, Bu, waktunya. Sama-sama, selamat Saya permisi. beraktivitas kembali. Ya, mari Bu. Iya, monggo.